Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya hendak membawakan renungan ulang tahun dengan tema mengucap syukur saat Tuhan masih berkenan memberi umur panjang. Adapun bacaan yang saya ambil yaitu dari kitab Amsal bab 3 ayat 15 sampai 17. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Setiap manusia di muka bumi ini tidak ada yang bisa memprediksi pada umur berapa dia akan mati dan kembali kepada Sang Pencipta. Kalau menurut ukuran pikiran manusia, kita akan memperoleh umur yang panjang dengan kondisi tubuh yang selalu sehat, pemeliharaan kesehatan yang baik, uang yang cukup, dan pikiran yang tenang. Ini menurut ukuran pikiran manusia. Bagaimana dengan menurut firman Tuhan? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20. Ini adalah firman Tuhan yang mempertegas bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus menjaganya dan tidak merusaknya dengan pola makan yang salah, pola pikir yang tidak benar, dan pola hidup yang tidak teratur. Ayat ini sudah bisa menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk memedulikan tubuh kita. Akankah tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini kita isi atau kita hiasi dengan minyak atau lemak dan sampah-sampah yang kotor? Tentunya tidak. Apalagi diri kita bukanlah milik kita sendiri lagi. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita yang sehat ini. Jika Tuhan ingin menggunakan kita dalam tugasnya, maka kita harus menjadi sehat dan energik dalam melaksanakan kehendak-Nya. Ini adalah tanda hormat kita kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kitab Roma bab 12 ayat 1.
Jadi jelas, tubuh kitalah yang diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, bukan semata-mata roh dan jiwa. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita pasti akan mempersembahkan kepadanya sesuatu yang terbaik, termasuk tubuh kita, sehingga kita akan menjaga agar tubuh kita tetap fit untuk pekerjaannya. Ini adalah tanda hormat dan kasih kita kepadanya. Dengan tetap taat kepada ajaran firman dan mematuhi rambu-rambu kehidupan agar tidak mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, maka tubuh kita akan tetap sehat dan bersemangat. Anjuran agar tubuh kita memperoleh tidur yang cukup seringkali terabaikan. Ini yang akhirnya membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Saudara-saudariku terkasih, kalau mengingat masa kecil, kita semua pasti pernah merasakan bagaimana bahagianya ketika orang tua kita merayakan hari ulang tahun kita dengan penuh sukacita. Orang tua begitu bersukacita dengan ketambahan usia kita 1 tahun. Yang ada di benak orang tua pada saat itu adalah, semoga dengan ketambahan usia kita 1 tahun, bertambah pula kadar iman percaya kita kepada Tuhan. Orang tua dengan susah payah mendorong kita setiap hari Minggu untuk ikut kelas sekolah minggu di gereja. Di zaman sekarang, kesungguhan orang tua untuk mendorong anaknya ikut sekolah minggu sudah semakin menurun. Orang tua cenderung abai dan merasa tugasnya untuk mendidik anak ya begitu-begitu saja, tanpa mau menduplikasi apa yang dilakukan orang tuanya dahulu. Memang tidak mudah untuk menerapkan apa yang kita dapatkan dulu kepada anak-anak sekarang. Mereka akan protes dan mengatakan, "Itu kan dulu, sekarang sudah berbeda." Firman Tuhan tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Katakan itu pada anak-anak kita. Jika mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini, orang tua sudah banyak yang semakin sibuk dan melupakan tugasnya untuk mendidik anak untuk dekat dengan Tuhan. Makan malam bersama atau sekedar sarapan pagi bersama dan berdoa bersama sudah sulit ditemukan dalam kehidupan keluarga sekarang. Ini semua adalah akibat gaya hidup dan kurangnya kepedulian orang tua dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Orang tua harus mendidik anak hormat kepada orang tuanya tanpa alasan apapun. Firman Tuhan menuliskan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kitab Efesus bab 6 ayat 1-4. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah kesempatan saya bertemu dengan dua orang tua dan saling bersalaman. Mereka saling bertanya umur. Yang satu berkata, "Puji Tuhan, tahun ini saya sudah berumur 75 tahun." Yang satunya lagi berkata, "Baru berumur 68 tahun." Yang berumur 68 tahun memuji orang tua yang berumur 75 tahun. Katanya, sudah mendapat bonus lebih dalam menjalani hidup di muka bumi ini. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur bab 90 ayat 10 dituliskan, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh ketambahan usia 1 tahun, itu berarti Tuhan sangat sayang dengan kita. Oleh karena itu, mengucap syukurlah setiap kali Tuhan memberi ketambahan usia kepada kita. Walaupun sejujurnya, ketika usia kita bertambah, maka itu pertanda bahwa usia nafas kita semakin berkurang. Umur terus bertambah, tetapi nafas kehidupan kita semakin pendek usianya. Selama Tuhan masih berkenan memberikan kita umur yang panjang, mengucap syukurlah senantiasa. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jangan menjadi hamba uang. Berbuat baik kepada semua orang tidak mudah, akan tetapi ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka hidup kita akan terasa lebih nikmat dan tenang. Semoga demikian. Amin.